Yaitu Renadi, yaitu alam dokaan yang meminarium rumah aminan latka bangsa baan at mereka bulanan ingin hubungan jaan kalrekaan yang kehidupan duduk si singguin burung sule ulen. Bagi suku Dayak Taman, Sungai Kapuas Hulu Putus Sibau bukan hanya jalur transportasi. Di balik itu, sungai yang mengalir di sebagian wilayah Kalimantan Barat ini juga menjadi sumber penghidupan. Ladang pertanian masyarakat Dayak Taman bergantung pada derasnya aliran Sungai Kapuas. Selepas masa panen, orang Dayak Taman mencari sumber penghidupan di dasar sungai. Bagi mereka, alam sudah menyediakan segalanya. Orang Dayak Taman memiliki kebiasaan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhannya. Hidup berdampingan dengan alam modern perkotaan tak lantas membuat orang Dayak Taman meninggalkan adat dan tradisi nenek moyang. Rumah betang yang terbagi atas puluhan rumah menjadi satu-satunya tempat tinggal orang Dayak Taman. Tinggal di bawah satu atap yang membentang dengan susunan papan yang memisahkan antar rumah, membuat kebersamaan penghuni rumah Batang Sawe erat terjaga. Terutama kala salah satu penghuninya hendak menggelar gawai atau pesta adat. Apalagi, gawai kali ini adalah keriaan besar bagi orang Dayak Taman. Sejak 2 bulan lalu, Imentiuslah, sang empunya hajat, bersama warga Betang Sawe telah mempersiapkan gawai untuk membayar utang piutang leluhurnya. Jadi Gawaira inilah suatu puncak pelaksanaan gawai ini yang paling terakhir di dalam arti Gawaira. Jadi Gawaira ini untuk membalas budi bahasa yang telah tertanam kepada kakek nenek kami, yaitu Baik Sungkalang Piangambi. 60 tahun berselang, Imentiuslah dan keluarga besarnya baru bisa mengadakan gawaira. Sebab tak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosesi ini. Pada hakikatnya, tak ada perjanjian tertulis dan keharusan bagi orang Dayak Taman membayar utang piutang dengan gawaira. Memang mereka tidak minta dibalasi. Tetapi bagi orang Taman pada umumnya tidak ingin ada utang piutang, walaupun tidak dibalas tetap dibalas. Kita perjanjiannya itu mereka datang dengan kita dulu, apakah jarak tangan itu yang ikat jarak tangan itu diterima atau tidak. Kalau kita terima, mereka tuh baru melaksanakan yang dikatakan itu membuat rapat. Rapat itu rapat satu betang, udah itu rapat satu desa,
baru kita semuanya ada keputusan. Namun, mereka tetap berusaha menggelar gawaira yang merupakan penggabungan beberapa upacara dan ritual. Dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan rumah betang dan perlengkapan upacara. Ikatkan ke tiang. Namun gawaira ini ada beberapa tingkatan. Pertama, ada gawai mulambu, ada juga gawai mamasiso, ada juga gawai manampunangulu. Nah, lalu gawai itu yang uncaknya ini adalah gawaira memandung mimber, seperti yang kita laksanakan. Nah, jadi untuk memuliakan segala kakek nenek leluhur yang sudah meninggal. Orang Dayak Taman percaya, sekecil apapun budi baik yang diperbuat nenek moyang harus diberi imbalan yang sesuai. Sebab, sejatinya, gawai besar ini akan memberi ketenangan bagi arwah nenek moyang mereka di alam baka. Wan kule kalean jumaliling ling matuan berentang ilepan Pulak kaleaut yang ki dudukan duduk si sinduin dengan ajaran ajar mengainan ajaran suatu di doan kalekaan kambungaan ngundi kuningan kambungaan ngundi. Udara masih basah di rumah betang Sawe ketika warga sudah sibuk mempersiapkan prosesi gawaira. Pagi ini, ritual gawai membayar utang piutang nenek moyang harus sudah dimulai. Seolah tak berhenti beraktivitas, warga betang Sawe mulai menyiapkan sajian dan menghias rumah pemilik hajat. Tak hanya menyuguhkan masakan bagi tamu, setiap ritual suku Dayak tidak pernah lepas dari sajian arak dan tuak. Bagi mereka, minuman tradisional beralkohol ini merupakan minuman leluhur yang wajib tersedia dalam setiap upacara adat. Ritual pagi ini dimulai dengan kunjungan ke makam leluhur mereka yang dulu menerima janji gawai untuk berdoa. Beragam sesaji sebagai persembahan dibawa ke makam leluhur. Ada ritual yang harus mereka lakukan di makam leluhur. Tetua adat ditunjuk untuk memimpin ritual dan berdoa memohon keselamatan. Anak cucu keturunan Bai Sungkalang Piang Ambi, leluhur yang menerima janji, kusyuk berdoa meminta izin melaksanakan gawai.
Sebenarnya ikat tangan, tujuh tangan yang dikatakan memang tradisi kakek moyang kita dulu, kita tuh harus diikat tangan sebagai perjanjian bahwa barang yang diajukan itu seperti sapi atau binatang lain itu berarti sah, kita udah terima. Maka tidak boleh ingkar lagi daripada perjanjian itu. Kali ini, keturunan Bae Sungkalang Piang Ambi harus mengembalikan seekor sapi dan babi untuk melunasi utang piutang pada masa lampau. Kemeriahan menjelang puncak Gawaira tak hanya terjadi di rumah Betang Sawe. Di rumah Betang Engko Tambe, anak cucu keturunan Bae Narang yang akan menerima balas budi, juga tampak kesibukan mempersiapkan diri. Perahu hias atau tambe yang akan membawa mereka ke Betang Sawe sejak pagi sudah disiapkan. Kami pada saat ini akan diberikan atau dipercayakan oleh keluarga bahwa kami akan dibalasi kalau bahasa orang Taman atau dikembalikan suatu jasa atau boleh dikatakan itu adalah suatu pemberian dari orang tua kami, nenek moyang kami. Bagi orang Dayak Taman, perjanjian gawai akan berlaku sampai kapanpun dan melekat hingga turun-temurun. Itu bagian dari ekspresi mereka untuk mempertegas pentingnya hubungan ya generasi Taman masa kini dengan para pendahulu mereka begitu. Terutama dan terlebih bagi yang melaksanakan ritual Ra itu biasanya kelompok dari kategori sosial Samagat. Malam tiba. Pemimpin adat memulai ritual gawai dengan memandung sebagai bentuk doa kepada Sang Pencipta agar terhindar dari mara bahaya. Benua kaya. Ang kote ng mabakan, ma'am. Taway ka na. Dahil na ito taway. Anak lintuang lindoon ibulo urikan manuju nanan sukabai dalung manalon. Ritual malam ditutup dengan senandung syair berbahasa Timang dalam Manyombang yang bercerita tentang nenek moyang orang Dayak Taman. Senandung Timang mengalun lirih mengantar setiap warga Betang Sawe melambungkan angan mengingat para leluhur di alam baka. Yaitu renadi baitu alandokaan yang meminariun rumah anginan latta bangsa baan lat mare bulanan ingin hubungan buan kalekaan yang kehidupan duduk si singguin
berusul Tetabuhan gong bersahutan sejak pagi di rumah Betang Sawe. Hari ini adalah puncak Gawaira atau disebut Aso dalam bahasa Dayak Taman. Tamu pria dari keluarga serta tetangga desa Betang Sawe akan datang dan disambut si empunya hajat. Sementara itu, Aso Pasiap atau acara menyambut tamu wanita akan dilakukan esok hari. Ada dua keluarga yang akan menerima balasan dari keturunan Bae Sungkalang Piang Ambi. Mereka adalah keturunan Bae Narang dari Engko Tambe dan Bae Rabai. Sebatang kayu ulin terpasang di pintu masuk. Keturunan penerima gawai harus memotong kayu sebagai simbol menyingkirkan halangan di jalan. Saat ini, keturunan Bae Narang dan Bae Rabai menjadi tamu terhormat di Betang Sawe. Menjelang siang, ketika semua tamu undangan sudah hadir, puluhan wanita Dayak Taman di Betang Sawe berjalan mengelilingi rumah Betang untuk menyuapkan kue suguhan kepada setiap tamu. Ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di Betang Sawe. Dalam prosesi Gawaira, selalu ada hewan yang dikorbankan sebagai pelunasan utang. Kalau sapi binatang yang diperlukan, seandainya katanya kita menombaknya itu satu ekor juga kita balas. Jadi sesuai dengan yang dikasih dengan kita. Konon, sebelumnya nenek moyang orang Dayak Taman menjadikan budak mereka sebagai tumbal dalam Gawaira. Mereka berharap para leluhur memiliki pelayan di alam baka. Namun, kebiasaan ini diubah oleh seorang pabiring bernama Bale Saryamas Polokayu dan menggantinya dengan hewan. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, acara Gawaira Lampak Lalo yang pada malam ini adalah puncak daripada Gawaira. Ritual Siamasa menjadi ritus pamungkas dalam Gawaira
keturunan Bae Narang dan Bae Rabai akan menerima secara resmi pembayaran utang oleh keturunan Bae Sungkalang Piang Ambi. 8 jenis minuman yang tersedia di meja harus diminum oleh kedua keturunan. Setiap jenis air mengandung makna dan harapan bagi lembar kehidupan orang Dayak Taman Kapuas Hulu. Kami mengharapkan juga kepada Bapak Ibu. Seorang tetua adat mendoakan sambil memasang ikat tangan sebagai tanda lunasnya utang budi Bae Sungkalang. Helai bulu enggang dan ruai, burung yang diagungkan orang Dayak Taman, terselip di topi manik kedua keluarga. Inilah tanda mereka telah usai menggelar gawai ra. Ada pelajaran dalam setiap prosesi doa dan niat orang Dayak Taman pada pergelaran gawai ra. Perilaku dan budi pekerti yang baik akan tetap diingat sampai kapanpun meski roh sudah terpisah dari raga.